Nomor 9-nya, sedekah harian. Sekalipun Rp1.000. Jadi bukan nominalnya yang ini, karena nominal saya tuliskan Rp1.000, kalau saya tuliskan 100.000 kan susah Pak. Setiap hari 100.000, ya nggak semua orang bisa gitu ya. Minimal Rp1.000. Kalau toh ini tidak ada, intinya itu bukan nominalnya, tapi mindset kita terbentuk di mana saja saya berada menjadi kebaikan untuk orang lain. Itu mindset yang harus dibentuk. Kita nggak ada duit nih, kita lagi jalan, mindset sudah terbentuk. Di mana saya berada menjadi kebaikan. Pas saya lagi lewat, di jalan itu ada batu. Kita ambil, kita singkirkan ke tempat yang tidak berbahaya, itu jadi sedekah. Ya. Cuma jangan Anda punya duit, mikirnya cuma mindsetnya doang, duitnya nggak keluar. Itu pun nggak benar juga gitu. Seperti maaf nih, ada Pak Ogah kan di perempatan, kasihlah 1.000. Ya, itu pun sedekah dari kita. Kalau memang mereka menekuni kerjaan itu masih lebih baik. Ya, karena mereka tidak dapat pekerjaan, nggak punya pekerjaan tetap, masih lebih baik ketimbang mereka apa? Mencuri, merampok dan yang lainnya. Kasih 1.000 begitu ya. Nah hadirin, sedekah harian ini penting. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Kalau kita bersedekah dari pagi hari, maka 2 malaikat turun dari langit sambil mendoakan orang yang bersedekah dari pagi hari. Nih, kata Nabi bahwa setiap hamba-hamba Allah Ta'ala setiap pagi kedatangan 2 malaikat yang zilani yang turun dari langit. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Ya Allah, berikanlah orang berinfak dari pagi hari, hartanya Engkau ganti menjadi lebih baik, lebih berkah. Tapi kalau kita nggak bersedekah dari pagi, malaikat mendoakan Allahumma a'ti mumsika talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang pelit, yang kikir, hartanya habis binasa, tidak barokah. Gitu ya. Nah, ini sedekah harian juga kita lakukan. Yang ke-10, puasa sunnah. Anda bisa puasa sunnah apa? Nabi Daud, silakan. Sehari puasa, sehari libur. Apalagi sekarang kita sudah masuk bulan-bulan haram. Bagus untuk berpuasa di bulan-bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Kalau itu berat, 8 hari setiap bulan, Senin Kamis. Kalau itu juga berat, 3 hari setiap bulan. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Sebagai puasa apa? Ayamu bid. Kalau itu nggak mampu juga, 1 hari lah paling nggak. Ya, 1 hari. Kalau 1 hari nggak mampu gimana Pak Ustadz? Ya udahlah, makan minum terus saja. Mau gimana lagi? Hukumnya juga sunnah. Cuma kita ini menjadi tetap amalan yang sehari-hari ketemu kita, gitu ya. Kalau nunggu Ramadan aja kan lama, itu setahun. Gitu. Kalau ini kan ada, setiap pekannya pun ada. Ke-11 hadirin adalah cari nafkah yang halal. Ini pun tidak kalah pentingnya. Seorang yang ibadahnya begitu hebat, sujud rukunya begitu kuat, tetapi kalau makan minumnya dari benda-benda yang haram, dari harta yang haram, dia berdoa mengangkat tangan ke langit, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Nabi katakan, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mau diijabah padahal dia musafir? Ini Nabi ceritakan dalam hadis Sahih Muslim, seorang musafir kan dijamin tuh Pak, doanya diijabah, ya. Doa musafir, doa orang yang dizolimi, kemudian doa orang tua kepada anaknya. Contohnya dalam hadis ini, nih kata Nabi, ada seorang yang lagi musafir, dia angkat tangannya, yamudu ilas sama, dia angkat tangannya ke langit, ya, dia berdoa kepada Allah. Ya Rabbi, dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, saya minta ini, saya minta. Kata Nabi, ya, bagaimana mau dijabah? Mat'amuhu haramun, makanannya dari yang dibeli dari harta yang haram. Mashrabuhu haramun,
minumannya dibeli daripada harta yang haram. Wa malbasuhu haramun, bajunya, pakaiannya dibeli dari harta yang haram. Wa ghuzziya bil haram, serta gizi, ya, makanan daging tumbuhnya itu dari gizi yang haram. Kata Nabi, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana, dari mana dia akan diijabah doanya sementara makanannya dari yang haram. Ya. Nah hadirin, cari nafkah yang halal itu terhindar dari yang haram, dari ribawi, dari jual beli tipu menipu, kemudian dari penggandaan uang atau riba. Yang pertama apa sih? Dari ribawi, kok sama dengan dari yang riba. Kemudian yang kedua dari jual beli tipu menipu. Yang ketiga jual beli minuman keras serta benda-benda najis. Yang keempat adalah dari gosop, mencuri, korupsi. Yang kelima dari prostitusi. Yang keenam dari perdukunan. Ya, itu semuanya disabdakan oleh Nabi dalam beberapa hadis, ya, termasuk harta yang tidak baik. Atau yang ketujuh dari sogok menyogok, dia menjadi berharta dengan cara sogok menyogok. Itu pun berbahaya. Jangan sampai karena satu daging yang tumbuh dari yang haram, maka api neraka lebih cocok baginya. Kemudian yang ke-12, adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Atau perintah kebaikan, cegah kemungkaran dari level yang paling rendah. Ya, perintah kebaikan, cegah kemungkaran ini dari level yang paling rendah lah. Apa contohnya? Anak kita sudah jam 5.30 belum bangun tidur. Ini mesti berlaku setiap hari amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ayo nak bangun nak. Udah jam 5.30, kamu udah nggak ke masjid. Kamu kan laki-laki. Ya, ayo bangun. Enggak bangun juga cipratkan dengan air. Ya, supaya dia bangun. Itu mesti dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar dari level yang paling sederhana. Ya. Anak kita yang sudah umur, katakanlah anak putri kita yang 12 tahun, dia mau disuruh uminya belanja tukang sayur yang lewat, cuma mau bayar gitu, ya. Kemudian dia nggak pakai jilbab, kita bilang, nah mana jilbabmu? Sebentar kok Abi, deket kok, cuma ngasih, tetap pakai jilbab kan gitu. Itu dari sejak dini termasuk amalan harian kita, amar ma'ruf nahi mungkar semampunya kita. Sampai kepada level yang paling tinggi nanti sumpamanya di komplek kita atau di kampung kita ada anak muda yang lagi mabok-mabokan gitu ya. Kita nggak mampu ngasih tahu, nggak mampu cegah dengan tangan, karena dalam hadis Muslim Nabi bersabda, siapa yang melihat perbuatan dosa dan maksiat mesti dia merubah dengan apa? Kekuasaannya, dengan tangannya. Kalau nggak mampu, dengan nasihat. Kalau tidak mampu juga dengan nasihat, berdoa dalam hati dan merasa benci dengan perbuatan itu. Itu level-levelnya kayak begitu. Baik, yang ke-13 adalah akhlak mulia. Ya, akhlak mulia ini adalah cerminan daripada ibadah kita. Ya, akhlak mulia, akhlak sesama keluarga, akhlak sesama teman pekerjaan, akhlak bersama orang-orang Islam, akhlak bersama orang non-muslim, akhlak sesama bersama lingkungan, akhlak dengan para binatang pun seperti itu. Ya, jadi ini mesti juga kita ini kan. Yang terakhir hadirin, ke-14-nya adalah doa. Nah, doa-doa ini kita tidak akan mencapai derajat berdoa yang paling baik sampai kita berdoa untuk 5 perkara. Yang pertama, doa untuk diri, anak dan istri.
Kalau ibu-ibu, anak dan suami. Sebut nama-nama mereka hadirin. Setiap hari, setiap malam. Ya Allah suami saya ya Allah. Ya Allah istri saya ya Allah. Anak-anak saya ya Allah. Anak-anak kami ya Allah. Masih kuliah, masih sekolah. Ada yang masih ngapal Quran. Mudahkan ya Allah. Jauhkan dari perbuatan yang tidak baik seperti itu. Yang kedua, doa untuk orang tua ataupun mertua. Karena mertua juga jadi orang tua kita selama-lamanya. Enggak ada mantan mertua, sekalipun ada mantan istri. Mantan istri ada, tapi mantan mertua enggak ada. Ya, doakan. Yang ketiga hadirin, doa untuk para ulama dan guru. Ya, secara umum ya Allah barokahkan para ulama kami, jaga mereka dan sebagainya. Yang keempat hadirin, doa untuk umat Islam. Kalimatnya gimana yang paling gampang? Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Cukup doakan orang Islam. Yang kelima, doakan orang kafir dapat hidayah. Lihat kebaikan hati orang Islam, lihat. Sampai kita diperintahkan untuk mendoakan orang lain selamat dari kehidupan dunia sampai akhirat dengan mendapat hidayah. Yang terakhir adalah doa hidayah untuk semua manusia, supaya mereka selamat dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya, ini kalau kita sudah jalankan doa dari yang 5 ini dan amalan harian ini kita jalankan, insya Allah akan menghasilkan yaitu seorang muslim yang profesionalisme hadirin, profesional. Yang kedua, kalau dia bekerja pun kerja dengan penuh integritas dan kejujuran. Yang ketiga, dia akan amanah. Jadi rupanya imbas amalan harian itu, kalau kita miliki, seorang muslim memiliki di mana saja dia bekerja, membawa imbas efek yang baik. Ya, kinerja yang baik, skill yang baik, dan lain-lain. Ya, nah para jamaah yang dirahmati Allah, ini pun banyak nih ayat-ayatnya. Allah perintahkan kita untuk menjadi orang yang terbaik, profesional, ya, kinerja yang baik, fastabiqul khairat, integritas. Kita diperintah oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 119, jadilah kamu bersama orang-orang jujur. Pancasila atau Al-Quran? Ini aneh nggak mas pertanyaan ini? Bapak Ibu tahu tidak, Al-Quran itu diambil dari Pancasila, diambil dari butiran sebagian ayat Al-Quran. Contoh, sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Dalilnya surat Al-Ikhlas. Betul? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil yang beradab. Dalilnya An-Nisa 135. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kunu qawwamina bil qisti syuhada. Wahai orang beriman, jadilah kalian sebagai penegak-penegak keadilan. Lihat, orang Islam dengan kekuatan ibadahnya, ya, dia akan menjadi penegak-penegak keadilan. Allah perintahkan, wahai orang beriman, kunu qawwamin, jadilah kalian menjadi penegak-penegak bil qisti, keadilan. Ya, syuhada alillah, yang menjadi saksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekalipun ke atas diri kalian, orang tua, kerabat, ya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Apa dalilnya? An-Nisa ayat 1. Kita semua bersatu, Pak, dari asal yang satu, Nabi Adam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang Allah telah ciptakan kalian dari jiwa yang satu. Ngapain berpecah belah? Kakek kita satu. Mau hari ini orang Islam atau tidak Islam, semuanya bersaudara sesuai dengan DNA-nya Nabi Adam dan Bunda Hawa. Kecuali kalau Anda memahami kita adalah mengikuti teori Darwin gitu. Itu dari monyet gitu ya. Ataupun ayat surat Al-Hujurat ayat
ayat 13. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kami jadikan kalian dari jenis laki dan perempuan, ya, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenalan. Al-Hujurat ayat ke-13. Gitu kan? Ada suratnya itu pada surat ke berapa? 49. Ya, Allah firmankan bahwa ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Mana sih Al-Hujurat? Kok nggak ketemu? Nih ayat 49, surat ke-49 ayat 13. Ini sila persatuan Indonesia. Wahai manusia, kami jadikan kalian laki dan perempuan, ya, dan kami jadikan berbangsa-bangsa, wa qabail, bersuku-suku, lita'arafu, untuk kenalan, untuk bersatu, saling mengenal. Yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini dalilnya adalah surat Asy-Syura ayat ke-38. Wa amruhum syura bainahum. Maka urusan mereka itu diputuskan dengan bermusyawarah. Ya, surat ke-42. Nih, pada ayat ke-38. Walladzina stajabu li rabbihim wa aqamus shalah, dan orang-orang yang menerima daripada seruan Tuhan mereka, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka diputus dengan cara bermusyawarah. Yang terakhir apa ayatnya? Sila kelima, keadilan sosial bagi surat Indonesia. Dalilnya An-Nahl surat ke-16 ayat ke-90. Innallaha ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah memerintah kalian untuk berbuat adil, wal ihsan, berbuat baik. Komplit hadirin. Ya. Jadi kalau kita amalkan agama dengan baik, kita sudah mengamalkan apa? Pancasila. Ya. Jadi orang yang taat dengan agama, dia secara otomatis sudah mengamalkan Pancasila. Makanya nggak boleh ada pilihan berani lepas jilbab atau tidak untuk kebangsaan. Itu kurang tepat pertanyaan kayak begitu. Sebab seseorang pakai jilbab merupakan perintah Allah Ta'ala, kewajiban kita sebagai wanita muslimah, dan dilindungi oleh UUD 45 pasal 29 ayat 1-2. Negara menjamin setiap penduduk untuk menjalankan agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Salah di mana? Jadi orang Islam kalau dia betul-betul amalnya, dia akan menciptakan imbas terbaik, profesionalisme, integritas, dan macam-macamnya. Nah, hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, ini diantaranya pembahasan kita. Semoga dengan kekuatan amalan harian yang membawa berkah, kehidupan kita pun Allah berikan berkah. Ayat terakhir kita yakini akan ayat ini hadirin dalam surat ke-16 ayat ke-96. Allah jamin kalau kita amalannya baik, iman kita baik, dijamin oleh Allah. Ya. Nih pada ayat ke surat Al-A'raf saja ayat 96. Wa An-Nahl surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan seumpamanya penduduk satu negara amanu wattaqau, betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakat, pasti kami akan bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan. Syaratnya apa? Kuat amalannya, kuat imannya, kuat amal solehnya, membawa keberkahan minas sama'i wal ardi, dari langit dan bumi. Ini saja. Semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan-kebaikannya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Silakan hadirin para jamaah yang tanyakan. Monggo. Waalaikumsalam. Amin wa iyyakum. Sebenarnya mungkin
saya punya banyak pertanyaan, mungkin setiap item yang ditulis Ustaz, tapi mungkin sunahnya saja. Yang pertama, tadi kan poin yang di awal itu kan terkait bagaimana semangat setelah Ramadan begitu Ustaz. Nah jadi mungkin minimal untuk saya pribadi tidak bisa dipungkiri ada dalil khusus di bulan Ramadan itu kebaikan-kebaikan yang banyak, seperti misalnya membaca Quran satu huruf itu dibalas 10 kebaikan. Jika kita menghitung azan atau huruf di Al-Quran ada sekian banyak, dihitung dan seterusnya. Seperti juga misalnya sholat sunnah itu seakan-akan seperti sholat wajib pada saat bulan Ramadan, seperti itu yang terkait. Nah, jadi itu yang mungkin memicu atau menyemangati untuk melakukan seperti khatam Quran mungkin 1, 2, 3 kali seperti itu, atau mungkin sholat rawatibnya tadi yang mungkin kalau hitungan tadi 4 dan seterusnya itu mungkin lebih dari 10 atau 12 gitu. Lebih. Pertanyaannya apa? Nah, jadi mungkin ada katakanlah dalil yang khusus seperti ini di luar Ramadan bahwa iya, dalilnya tidak secara maksudnya dalilnya secara khusus akan amalan-amalan tadi. Ya, seperti misalnya juga di malam Lailatul Qadar sampai ada yang kalkulasikan bahwa sekian sedekahnya dikali 83 tahun dan betul. Sekian banyak. Nah, kalau di bulan-bulan biasa tuh untuk menyemangati kita lagi itu ada, tapi tidak sebanyak Lailatul Qadar yang asli ya. Ini kan Lailatul Qadar bukan saya katakan yang KW, tapi pahalanya. Pahalanya kalau kita sholat 4 rakaat habis Isya itu sama dengan setara dengan 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Kalau mau dapat pahala yang seperti itu, contohnya berjalan kaki setelah kita mandi, wudu, pakai pakaian yang terbaik untuk sholat Jumat, 1 langkah itu pahalanya 1 tahun pahala tahajud dan puasa sunnah. Jadi kalau dari rumah antum ada 50 langkah, untuk Jumatan saja kita dapat 50 tahun tahajud dan puasa sunnah. Itu hadisnya Hasan riwayat daripada Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Mau ditampilkan? Nih contohnya. Maksud antum kan gitu. Di bulan lain ada nggak pahala yang wah kayak Ramadan gitu kan? Ada yang tadi sudah kita ini kan. Ya, contohnya ini untuk tambah meyakinkan bahwa Nabi bersabda, siapa yang pada hari Jumat mandi dan betul-betul mandi, mandinya mandi yang seperti mandi junub begitu sempurnanya, kemudian nih kita tampilkan dulu hadisnya. Abu Daud saja kami buka ya, sahih, derajatnya hasan. Man ghassala yaumal jum'ah, siapa yang mandi pada hari Jumat, waqtasala dan betul-betul mandinya itu, summa bakkara wabtakara dan berawal-awal datangnya ke masjid untuk Jumatan. Jadi sop pertama, sop kedua, ya jangan terlalu jauh. Wa masya dan berjalan kaki, walam yarkab tidak naik kendaraan, jalan kaki. Wadana minal imam dan mendekat kepada sang imam. Fastama'a betul-betul dia mendengarkan. Walam yalghu dia tidak berbuat yang sia-sia. Kata Nabi, kana lahu bikulli khutwatin, maka setiap langkahnya itu dapat pahala amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha, pahala 1 tahun puasa sunnah dan tahajud. Tapi jangan antum udah Jumatan kayak gini nggak tahajud nantinya. Udah dapat pahala setahun Ustaz, 50 tahun tahajud. Itu pahalanya praktek hari-harinya tetap kita malam hari tahajud. Nah ibu-ibu nggak dapat nih bu, emang ibu Jumatan. Caranya gimana ibu-ibu mau dapat pahala ini? Siapkan peralatan Jumat untuk sang suami, gamisnya, baju kokoknya, sarungnya, pecinya. Kalau bisa suaminya dimandiin gitu. Kan suruh mandi tadi gitu ya. Ini amalan yang diantaranya besar. Termasuk baca Quran tadi yang pahala 10 bukan untuk di bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan tetap pahalanya begitu. Hadis Imam Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang baca 1 huruf pahalanya 10. Itu bukan cuma di bulan Ramadan, di luar Ramadan juga sama. Gitu. Atau pahala tadi yang qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, itu kalau kita jaga istiqomah diharamkan kita masuk neraka. Hadis Imam Tirmidzi.
Derajatnya sahih gharib nomornya 430 atau sekitar itu. Nih saya buka coba. Ya, 430. Nabi bersabda, man hafadha, siapa orangnya yang bisa menjaga. Memang betul-betul dijaga ini kalau mau dapat. Ala arba'i rakaatin, ke atas 4 rakaat. Qabla duhur, sebelum duhur. Wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat setelah duhur. Maka pahalanya apa? Haramallahu 'alan nar. Allah haramkan dia masuk ke dalam api neraka, dan lain-lain. Banyak sekali kalau kita cari. Ya. Baik. Cukup hadirin, ada lagi? Terkait tadi sholat berjamaah terkait dengan uzur syar'inya. Tadi kan ada beberapa seperti salah satunya adalah hujan lebat. Nah ini kan kalau mungkin zaman sekarang bisa diakali dengan kita menggunakan payung yang agak besar. Nah apakah kita tetap melaju ke masjid atau kita menggunakan uzur tadi bahwa hujan lebat itu bisa kita maksudnya ada keringanan sholat di rumah? Kalau seorang kepala keluarga dengan hujan yang lebat tetap maksudnya dia ke masjid itu lebih afdol. Tapi dalam hal ini dia sudah dapat keringanan juga untuk sholat berjamaah di rumah. Ya, karena ada orang yang tidak selalu siap untuk kebasahan. Ya, oke lah dia atasnya tapi bawahnya bisa kena banjir ataupun dia sensitif dengan udara cuaca hujan. Yang jelas kalau sudah hujan lebat kayak gitu, tetap dia ada uzur seperti itu. Ya, tapi hujannya bukan rintik-rintik ya Mas. Hujannya cuma satu-satu gitu, tetaplah kita ke masjid. Allahu a'lam. Cukup sampai sini saya rasa pertemuan kita. Ya, semoga Allah berikan kebaikannya kepada kita dan dikuatkan kita, diistiqomahkan kita. Demikian juga seluruh manusia Allah pakai untuk ibadah kepada Allah Ta'ala sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kekurangan yang dimaafkan. Kita tutup saja dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.